Nah, menjawab dari kesemuanya tadi, intinya bahwa semua radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Islam, mereka semua berpaham Salafi Wahabi. Ini kalau Pak Nur Wahid pindah ke Banyumas, saya jamin BNPT tidak terurus. Karena setiap bulan mulut pasti banjir undangan ngisi mulutan. Rajaban full, sehari bisa 2 kali ngisi Isra Mi'raj di sini. Baik, terima kasih Pak Jenderal atas apa yang telah tadi disampaikan banyak sekali. Saya yakin para peserta semuanya sudah merekam apa yang perlu untuk ditanyakan. Yang pertama, satu Mas Taufik. Yang kedua Mas Kiai Muktamir, Sekjen Gratisan. Silakan Mas Taufik, 2 saja penanya untuk session kali ini. Di Banyumas saja, itu masjid-masjid yang justru banyak dimiliki oleh pemerintah. Itu kalau kita lihat, itu malah justru didominasi kelompok-kelompok dalam tanda kutip itu tadi. Jadi kami butuh pejabat, yaitu penyelenggara negara, yang bisa penyampaiannya kayak panjenengan Pak Wahid itu luar biasa. Baik, ini pertanyaannya 2 tapi subnya banyak. Simpulannya begini, tadi yang terakhir saya ingat, Gus Dur mengatakan NKRI harga mati. Harga mati, bukan mati harga. Itu yang harus digarisbawahi. Harga mati, bukan mati harga. Pancasila jangan final. Final masih bisa kalah, masih bertanding kayak Thailand sama Indonesia, kalah itu Indonesia. Karena final, finish. Betul gak sih Pak Bupati ya? Pancasila finish, nggak boleh ada lagi yang udah-udah, karena itu adalah amanah dari founding father bangsa Indonesia. Nah, menjawab dari kesemuanya tadi, intinya bahwa semua radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Islam, mereka semua berpaham Salafi Wahabi. Semua teroris yang kami tangkap, yang kami proses hukum, amaliyah dan pahamnya adalah Salafi Wahabi, jihadis. Harus saja Salafi Wahabi jihadis, Salafi Wahabi takfiri. Kenapa? Karena tidak semua Salafi Wahabi otomatis teroris, tetapi selalu diawali oleh doktrin yang namanya al-wala wal bara. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Itu sudah doktrin al-wala wal bara, karena memahamkan, mendefinisikan atau menafsirkan makna bid'ah udah semaunya sendiri. Justru orang Islam itu harus jadi ahli bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Karena Islam itu dinamis, rahmatan lil alamin. Kalau bicara rahmatan lil alamin itu tidak hanya rahmatan lil Arab, tidak hanya rahmatan lil Islam, tapi seluruh alam semesta, meliputi dimensi ruang dan waktu, zaman Nabi sampai yaumil akhir, Arab dan seluruh negara, seluruh manusia, itu rahmatan lil alamin. Betul Pak Kiai? Nah, kemudian kelompok radikal ini memang sering mendikotomi, menghadap-hadapkan, membentur-benturkan antara agama dan budaya, agama dan nasionalisme, agama dan negara. Bagus mana Pancasila dengan NKRI? Bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Kalau ditanya bagus semua, ya kan? Milih mana, ideologi Islam atau ideologi Pancasila? Angkat tangan yang milih ideologi Islam. Angkat tangan.
nggak berani padahal dalam hatinya milih itu. Para ulama yang tergabung di dalam konferensi internasional yang dihadiri oleh ulama-ulama masyhur dunia di Kairo, Mesir, mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam terminologi Indonesia adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Mereka memanipulasi dan mendistorsi agama untuk kepentingan politiknya. Wujud mendistorsinya tadi pertanyaan saya. Pertanyaan kelompok radikal. Kita sebagai orang Islam wajib berideologi Islam. Loh, itu namanya distortif. Islam sebagai wahyu ilahi, firman Allah, sumber inspirasi didistorsi menjadi ide. Ideologi itu ide, ijtihad, pikiran manusia. Mohon maaf. Mosok wahyu ilahi firman Allah sebagai sumber inspirasi di downgrade menjadi ide, itu kan dolim kuadrat. Itulah radikalisme. Sehingga Islam sebagai rahmatan lil ngalamin terdistorsi menjadi sumber aspirasi untuk kepentingan politik keduniaan menjadi rahmatan lil partai. Betul ya? Itulah politisasi agama, ini haram hukumnya. Kalau ditanya dalil dari mana, udah cangkem elek gitu aja. Ya jelas, politisasi agama itu nggak boleh, haram hukumnya, dan ini adalah pemicu utama munculnya radikalisme dan terorisme dalam agama. Itu yang pertama. Kemudian tentang kebijakan pemerintah harus ada. Nah, begini. BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah presiden atau pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan di bidang pencegahan dan mengkolaborasikan, mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait termasuk Pemda. Jadi kementerian lembaga kami sudah tanda tangan MOU dengan 46 lebih kementerian lembaga, kemudian dengan Pemda. Nah, Pemda inilah juga memegang anggaran, kementerian lembaga memegang anggaran, bukan anggarannya di BNPT. BNPT itu anggarannya 480 miliar per tahun, dibagi 3 deputi, 10 direktorat. Itu sama operasinya Pemkab Banyumas, itu mungkin banyakkan operasinya Pemkab Banyumas. Makanya kalau ada teman-teman yang minta proposal itu, saya jelaskan ini saya gini-gini, akhirnya nggak tega mau minta. Jadi anggarannya sudah ada di kementerian lembaga terkait maupun Pemda. Makanya ada kebijakan Undang-Undang nomor 5 2018 tentang tindak pidana terorisme, breakdownnya PP nomor 77 tahun 2019, breakdownnya Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan maupun Pencegahan Ekstremisme atau Radikalisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Mohon doanya, akan kami breakdown lagi supaya lebih nendang, yaitu Inpres. Jadi nanti BUMN, Pemda, kementerian ini harus begini, harus begini, harus begini. Nanti akan begitu. Langsung perintahnya amirnya Indonesia, Pak Presiden. Kalau nggak gitu nggak nendang. Betul nggak? Doakan aja. Nah, kemudian masjid dikuasai oleh kelompok, ya sumber dana kelompok ini yang saya sebutkan tadi sangat besar. Ada 5 sumber dana. Sumber dana pertama mereka Samirun, tahu Samirun? Samiurun di antara mereka, infak di antara mereka, dan mereka banyak yang kaya juga. Yang kedua, mereka menghalalkan segala cara dengan mengcover FAI, mengcover ghanimah, karena dianggapnya negara ini negara kafir, musuh Allah, musuh agama, sehingga halal darah dan hartanya. Mereka menghalalkan menipu, menghalalkan rampok, menghalalkan korupsi, menghalalkan menipu orang tua dan lain sebagainya. Itu FAI atau FAI lah. Kemudian yang ketiga, sumber dana mereka simbiosis mutualisme dengan mafia hitam, baik itu mafia politik maupun mafia bisnis. Di satu sisi mengharapkan dana dukungan operasional, di lain sisi memanfaatkan potensi atau power masanya.
kelompok radikal terorisme kan punya power nih, punya massa ini. Sehingga tadi dibilang oleh Pak Wakil Bupati, dan insya Allah jadi Bupati, HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang, yang dibubarkan dilarang adalah organisasinya, ideologinya belum. Makanya masih bebas mereka mempropagandakan seperti Khilafatul Muslimin itu. Itu yang menjadi kewaspadaan kita. Kemudian sumber dana yang keempat, mereka dari donasi Wahabisme atau Wahabisasi internasional yang disalurkan melalui lembaga pendidikan, kemanusiaan, sosial dan lain sebagainya. Dan yang kelima, mereka sumber dananya dari intelijen asing, karena ini adalah proxy war, ya, proxy ideologi untuk menghancurkan negara kita dan mengadu domba anak bangsa. Ini harus menjadi kewaspadaan kita, sehingga di masjid-masjid, BUMN, pemerintahan, institusi negara, pemerintah, di universitas, di sekolah harus steril. Cari takmir masjid yang ahlus sunnah wal jamaah, yang moderat, yang cinta Pancasila dan cinta NKRI. Kalau yang sudah membid'ah-bid'ahkan, take down. Itu memoloh, ya bahasanya sih memoloh, ya penyakit ya. Yang terakhir, BNPT di dalam tugasnya berkolaborasi melalui strategi yang namanya pentahelik. Pentahelik itu harus melibatkan multi pihak. Pihak pertama pihak pemerintah, ya, pihak pemerintah ini kementerian lembaga maupun Pemda. Doakan saja, kita itu kan punya FKPT di 34 provinsi, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, ya, termasuk Mas Ken ini FKPT Lampung ini, ya. Tetapi itu belum menendang. Doakan kalau Inpres nanti di ACC, kita akan membentuk Genpri namanya, Gerakan Nasional Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi. Tidak pakai bahasa teroris karena ini langsung ke masyarakat, dan itu wajib ada di kabupaten kota, Pak. Nah, nanti menggunakan tadi anggaran yang ada di Pemda. Doakan aja, ya. Nanti siapa punggowo atau yang ngawai, ya itu terserah Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati, ya, atas koordinasi dengan kami. Jangan sampai malah nunjuk yang kanan gitu. Itu sama aja jeruk makan jeruk kan itu. Nah, kemudian kami juga punya gugus tugas pemuka agama, ya, ini di pusat yang mimpin Pak Kiai Said, ya. Kemudian ada LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, dan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Kami juga punya duta damai di dunia maya, ya, terdiri dari anak-anak muda penggiat media sosial, penggiat di dunia maya, ya. Dan yang terakhir, pesan kami kepada kita semua, terutama generasi muda, ada 3. Yang pertama, kita semuanya wajib militan dalam melawan segala sebaran hoax, hate speech, konten-konten adu domba, konten-konten provokasi, konten-konten intoleran dan lain sebagainya. Harus militan. Jangan sampai kita menjadi silent majority. Kita yang baik, yang moderat seluruh Indonesia itu menjadi mayoritas sekitar 87,8. Yang indeks potensi radikal tadi tinggal 12,2%. Itu alhamdulillah dari 55,4 udah turun di 55,2 turun ke 38,4, sekarang udah turun di 12,2. Insya Allah ini akan turun lagi kalau ada regulasi tadi, ya. Kalian harus militan, jangan diem. Ingat, kalau di WA group ini kan paling 225 kan, paling tadi yang radikal, yang militan, ya, yang intoleran ini paling 3, 4 atau 5, tapi 24 jam dia militan terus saja. Nah, sementara yang mayoritas diam. Diam ini 2 kemungkinan. Mungkin qanaah atau mungkin OTG, diam-diam terpapar. Nah, ini makanya harus bangkit militan. Ya, yang jadi adminnya begitu ada yang kira-kira ini ingetin. Peringatan 1. Masih begitu peringatan 2. Nah, ini take down. Dia keluar karena ini penyebar virus ini. Yang kedua, kita semua harus militan menarasikan, mempropagandakan, mengglorifikasi
cinta Pancasila, cinta NKRI, cinta budaya dan kearifan lokal, mengglorifikasi ya persatuan, perdamaian, ukhuwah, toleransi, kebinekaan dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Unfollow. Jangan mengikuti oknum tokoh ataupun oknum penceramah yang intoleran dan radikal dan yang anti pemerintahan yang sah. Karena itu penyebar virus yang paling potensial, tetapi sekaligus vaksinasi ideologi yang paling potensial para penceramah itu. Maka ikuti para penceramah, para ustadz, para tokoh agama ya, yang mendinginkan, yang menyejukkan, yang mempersatukan, yang mencintai tanah air dan bangsanya, yang moderat. Sanggup Bapak Ibu? Adik-adik sanggup? Aku nanya ke ini, coba dia pakai mic, sekali terakhir tanya, ada mic nggak di? Itu yang tadi ini serius banget, mendengarkannya serius ya, ya udah. Dan nanya siapa namanya? Cik. Hah? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Turhamun dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Oke, cukup. Saya yakin kamu imun deh, Turhamun imun. Saya mau nanya, ini ada orang Nasrani nih, yang pegang foto siapa nih? Clara, kamu Nasrani ya? Ya. Tuhanmu siapa namanya? Allah. Tuhanmu sama Tuhannya dia sama atau beda? Sama. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ini vaksin, itu vaksin. Kalau sampai beda, nah ini harus divaksin lah. Makasih. Ya, makasih. Saya kira gitu aja. Karena keterbatasan waktu silahkan dilanjut ya. Nanti saya gabung lagi kalau sudah selesai. Karena ini perintah mewakili Pak Kepala yang tidak boleh diwakilkan lagi meskipun lewat Zoom. Saya nanti mau ke sebelah sebentar. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Ya, saya bukan sekali lagi bukan kiai aja, saya nggak enak. Ya ustadz pun jangan, apalagi kiai. Kalau kiai itu syaratnya tahu kan? Nah, ya syaratnya harus punya istri lebih dari satu. Itu. Jadi kalau mungkin Gus saja ya, Gus boleh lah. Karena mbak saya juga kiai ya kan. Dan saya istri satu tadi. Bukan takut istri, tapi istri lebih berani tadi. Makasih, mohon maaf dan semoga bermanfaat, berkah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maturun, terhormat Pak Brigjen Pol Nur Wahid.